Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara sekalian di minggu kelima masa Prapaskah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis, STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Segala kemuliaan bagimu menebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada siang hari ini yaitu Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku takut dan gentar. Tuhanlah benteng pertahanan hidupku, terhadap siapa harus aku gemetar. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar.
Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, "Anak-anak, anakku, hal-hal inilah kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Syukur kepada Tuhan. Amin. Lagu nemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10 yang menyatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah diam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya,
Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Solidio. Sebelum membaca firman, mari kita minta pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Kristus kekal selama-lamanya, karena hari ini Engkau izinkan kami lagi di dalam ibadah ini untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Penuhi dan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan hikmat dan kuasa-Mu kami bukan hanya sekedar mampu mendengar, tapi mampu memahami dan memakai firman ini kelak sebagai suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami.
Dan biarlah dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan, hamba boleh dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bahwa kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Allah. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan kita pada hari ini yaitu dari kekinian menuju kekekalan. Saudaraku, Tesalonika adalah ibu kota Makedonia, provinsi kerajaan Roma. Kalau kita baca dalam SGDK, kota ini didirikan tahun 315 oleh Raja Kasender.
dari Makedonia. Dan ia menamai kota ini sesuai dengan nama istrinya, yaitu Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini didirikan oleh Paulus setelah ia tinggalkan Filipi. Tapi tidak lama ia memberitakan agama Kristen di sana. Dikatakan hanya 3 sabat, atau boleh dikatakan 1 bulan. Karena orang-orang Yahudi di sana iri hati terhadap Paulus, karena mereka melihat bahwa begitu banyak orang yang mendengar dan menjadi percaya. Mereka mulai menentang Paulus dan melakukan berbagai huru-hara. Dan akhirnya Paulus meninggalkan kota Tesalonika. Ia pergi ke Berea, dan di Korintus ia mendengar kabar dari teman sepelayanannya, yaitu Timotius, bahwa jemaat Tesalonika yang ia tinggalkan, mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Mereka senantiasa bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi mereka beriman dan bertumbuh di dalam iman, hidup dalam kasih dan harapan. Seperti yang kita lihat dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya, bertumbuh dalam iman, dan senantiasa mau menunjukkan kasih dan pengharapan pada Kristus. Meskipun mereka harus diusik oleh penyesak-penyesak atau penyesat-penyesat, tapi mereka tetap teguh di dalam iman. Di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap tampilkan kualitas hidup sebagai orang yang beriman. Seperti yang kita lihat dalam bacaan tadi ayat yang ketiga. Dan kita lihat juga dalam ayat yang keempat, Paulus mengatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Jadi Paulus mengatakan bahwa ia tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Memilih di sini bukan hanya sekedar berarti memilih karena mereka orang baik, orang yang beriman. Memilih artinya memilih untuk dipersatukan dengan Kristus. Dengan demikian, pemilihan tersebut sungguh-sungguh boleh menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekedar dipersekutukan dengan Kristus dalam segala kemegahan dan berkat, tapi dipersekutukan dengan Kristus juga di dalam penderitaan dan ketaatan yang dilakukan oleh Kristus. Mereka sudah dipersatukan dengan Kristus dalam kekudusan dan keselamatan, dan sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, karena karakter Kristus juga mereka boleh tampilkan dalam hidup dan penghidupan mereka. Sebagai hamba Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh menjalankan kehidupan seperti Kristus yang rela taat sampai akhir hidupnya. Dalam penderitaan pun jemaat Tesalonika menjalani kehidupan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Orang-orang percaya bukan hanya sekedar dipanggil atau dipilih, tapi bagaimana mereka senantiasa taat dan setia kepada Kristus sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena Kristus memberi jaminan, memberikan kekuatan dalam mereka menghadapi penderitaan. Penderitaan memang tidak dapat dihindari bagi kehidupan orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun ketaatan dari jemaat Tesalonika sungguh-sungguh tetap mereka nyatakan di dalam hidup dan penghidupannya. Jadi kita sungguh boleh melihat bagaimana mereka mengimani Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Mereka sebagai hamba Allah, mereka senantiasa siap untuk jadi terang Tuhan
dalam menerangi kegelapan dosa. Kita lihat dalam ayat yang kelima. Paulus katakan di sana, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan kekuatan oleh Roh Kudus, suatu dengan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu, dan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat di Tesalonika bukan hanya sekedar percaya, tapi mereka tetap beriman dan taat sekalipun harus diperhadapkan dengan penderitaan karena Injil yang mereka sudah terima dari kuasa Roh Kudus. Dan dengan juga pimpinan Roh Kudus, mereka telah dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat apa yang ditulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam Korintus 2 ayat ke pasal 4 ayat yang ke-17. Di sana kita mendengarkan bagaimana Paulus memberikan pegangan bagi mereka sehubungan dengan yang dikatakan tadi, kekinian dan kekekalan. Walaupun kini mereka diperhadapkan dengan penderitaan, tapi mereka tidak putus asa, masa bodoh, kemudian tidak menjalankan tanggung jawab. Walaupun mereka menderita, supaya mereka sungguh tetap masuk pada kekekalan. Mereka pegang firman Tuhan yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada segala penderitaan kami. Jadi di saat mereka menghadapi penderitaan, mereka tidak menganggap penderitaan itu sesuatu yang membebani mereka untuk akhirnya menjadi mundur dari imannya. Tapi mereka pegang pekabaran Injil daripada Rasul Paulus. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan ini yang dipegang oleh Rasul Paulus dan juga yang boleh dipegang oleh jemaat Tesalonika, sehingga mereka tidak mundur dari imannya, tapi sekalipun menderita, mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Karena mereka percaya bahwa penderitaan ringan yang mereka alami akan mengerjakan kemuliaan besar dalam kekekalan nanti. Jadi mereka tidak mundur, tapi mereka tetap bertumbuh dan bertambah. Bukan hanya sekedar bertambah banyak, tapi bertambah teguh di dalam iman, bertambah percaya kepada Tuhan. Mereka bukan hanya semakin hari semakin banyak, tapi semakin hari semakin mereka bukan hanya tahu tentang apa itu menjadi murid Kristus, tapi berkualitas jalani kehidupan sebagai orang percaya. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa kebenaran firman yang mereka terima tentang keselamatan dalam Yesus sungguh-sungguh boleh mengukuhkan dan membentuk mereka. Mereka tadinya adalah penyembah-penyembah berhala, akhirnya menyembah Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar menyembah Tuhan Yesus, siap juga untuk melayani. Mereka bertobat dan bertumbuh di dalam iman. Sekalipun terus-menerus mereka diperhadapkan dengan penganiayaan, tapi mereka bertumbuh dan bertambah teguh. Mereka tegar dalam menghadapi segala perkara, seperti yang senantiasa kita dengar. Sekalipun dihambat, malah mereka merambat untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang terus-menerus mereka andalkan untuk memimpin perjalanan hidup beriman mereka, sehingga kualitas hidup mereka sebagai orang beriman senantiasa dinyatakan. Karena itu kita tahu bagaimana Rasul Paulus sampai akhirnya memberikan contoh bagi jemaat di Korintus sehubungan dengan keberadaan hidup jemaat di Makedonia. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 8
ayat yang pertama dan seterusnya. Dikatakan di sana, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi bukan hanya sedia berbagi, sedia menjadi alat berkat Tuhan bagi orang yang berkekurangan, tapi mereka juga mau memberi diri untuk pelayanan, seperti dinyatakan oleh Rasul Paulus. Padahal mereka diperhadapkan dengan begitu banyak penderitaan, tapi kualitas hidup sebagai orang percaya tetap mereka pegang, dan sungguh boleh jadi contoh dan teladan di tengah-tengah hidup dan penghidupan mereka. Karena itu dalam bacaan kita tadi kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus sungguh boleh bangga terhadap jemaat yang sungguh boleh percaya kepada Kristus dengan pimpinan Roh Kudus, bahwa mereka senantiasa teguh dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, ini pun yang harus kita contoh dan teladani dalam kehidupan beriman kita sebagai orang percaya, supaya kita bukan hanya sekedar puas jadi orang Kristen, kita beriman, tapi biarlah kita akan tetap teguh di dalam iman dan tetap tegar dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Bahkan kadang-kadang kita pun sebagai pelayan, pada saat kita dihempas dengan berbagai macam pergumulan, tak jarang banyak juga yang mundur, banyak yang kecewa dan tidak melaksanakan tugas panggilannya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang di Tesalonika atau jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka tetap teguh di dalam iman, mereka bukan hanya sekedar mampu tetap bertumbuh dalam iman, tapi bertambah teguh di dalam iman dan pengharapan mereka. Mereka pegang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa penderitaan ringan yang mereka hadapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang sudah disiapkan oleh Kristus. Jadi itu yang dimaksud dengan kekinian menuju pada kekekalan. Kekinian di saat diperhadapkan begitu banyak tantangan, tetap senantiasa berpengharapan bahwa penderitaan yang sekarang yang kita alami itu tidak sebanding dengan kekekalan yang akan disiapkan Tuhan bagi kita yang taat kepadanya. Jadi benar-benar mereka adalah orang-orang yang dipilih dan telah dipersatukan dengan Kristus dalam kehidupan sebagai hamba dan sedia menderita, menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Di saat kita menjalani hidup dan penghidupan dewasa ini yang masih terus diperhadapkan dengan pandemi Corona ini, tak jarang kita dihimpit dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya harus terus bertengkar dalam hidup rumah tangganya karena begitu banyak masalah dalam kehidupan. Tapi sebetulnya firman Tuhan terus mengajak kepada kita bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita. Lewat kuasa Kristus, Ia sungguh-sungguh akan memberikan karunia keselamatan bagi kita juga di saat kita menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika Ia izinkan kita dicobai, Ia juga akan memberi jalan keluar sehingga kita mampu untuk menangkungnya. Jadi jangan terus semakin berantem kalau menghadapi masalah, tapi semakin ingat kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh boleh memberikan pegangan bagi kita supaya kita sanggup untuk menghadapi berbagai macam penderitaan, supaya kita boleh mencapai kekekalan yang telah disiapkan oleh Kristus. Karena kita percaya orang yang senantiasa ada di dalam Kristus, sekalipun ia mati dalam Kristus, pada saat Kristus datang, kata firman Tuhan, orang-orang yang meninggal dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit untuk menyongsong Kristus di angkasa, baru kita yang masih hidup kalau kita masih ada. Karena itu
Firman Tuhan ini boleh jadi pegangan dan contoh serta teladan bagi kita sebagai orang-orang yang hidup dewasa ini. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan, wih hebat ya jemaat di Tesalonika, dulu penyembah berhala, sekarang penyembah Kristus, bukan hanya penyembah Kristus, tapi rindu dipakai oleh Kristus. Rindu bahkan melayani Kristus. Mereka bukan hanya sedia untuk berbelas kasih, tapi dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh menyatakan kemurahan hati mereka, bukan hanya sedia memberi sesuatu, tapi memberikan dirinya untuk jadi pelayan Tuhan, menjalankan misi yang dipercayakan oleh Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam hidup dan penghidupannya. Dalam ia menjalani kehidupannya, akhirnya dia katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 kepada jemaat di Filipi, ia katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita yang rajin baca firman, rajin beribadah, bukan hanya sekedar yang penting tahu, baca, tahu tentang bagaimana Paulus menjalani hidup dan penghidupannya, bagaimana Kristus menjalani pelayanannya, tapi kita harus lakukan apa yang telah kita dengar lewat kehidupan daripada Paulus bahkan Kristus. Seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Mereka bukan hanya jadi penurut Kristus, tapi juga penurut hamba-hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Mereka senantiasa jalankan tugas tanggung jawab itu, karena mereka yakin bahwa hidup dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Jerih payah mereka dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, dalam menghadapi pergumulan tantangan berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu yakin bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-9, kita bukan hanya sekedar diminta untuk terus berpikir positif, tapi bagaimana kita harus mendengar dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kalau kita akan tetap jalani kehidupan sebagai orang yang semakin beriman dan semakin berkualitas dalam iman. Kita meladani kehidupan beriman dari jemaat Tesalonika dan kita sungguh-sungguh menerima kekekalan yang disiapkan oleh Kristus dalam menjalani hidup dan penghidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan iman, dengan mata terbuka dan sikap sempurna, kita ungkapkan pengakuan iman kita.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari kuasa Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan, kita berdoa. Kami patut datang menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan boleh menjadi cerminan bagi kami orang percaya, supaya kami di dalam menjalani hidup ini bukan hanya sekedar percaya dan ingin dibaptis, tapi supaya kami tetap bertumbuh di dalam iman, tetap teguh dan tegar dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Karena itu adalah merupakan ujian terhadap iman kami, supaya kami bukan hanya sekedar beriman, tapi bertumbuh dan bertambah, bukan bertambah banyak, tapi bertambah teguh dalam Tuhan. Karena kami percaya kami sudah dipersatukan dengan Tuhan, bukan hanya dipersatukan untuk menerima berkat-berkat-Mu saja, tapi kami sudah dipersatukan dalam keberadaan hidup sebagai hamba yang siap juga untuk menderita, supaya seperti Kristus yang walaupun harus lewat penderitaan bahkan mati di kayu salib, Ia siap untuk menjalankan itu. Biarlah kami menjadi serupa seperti Kristus, supaya sama seperti Kristus yang juga telah mati dan dibangkitkan. Kami percaya bahwa kami yang sudah dipersatukan dengan Kristus, mau jalani kehidupan serupa dengan Kristus, juga harus menjalani tanggung jawab itu. Sekalipun harus menderita sengsara bahkan mati, kami percaya kami akan dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus di surga. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk penderitaan sesama dan upaya penegakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Biarlah Tuhan akan terus memberkati, supaya sungguh-sungguh penderitaan sesama tidak semakin menderita, tapi ada keringanan, karena setiap orang mau saling berbagi, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Untuk upaya penegakan keadilan, biarlah Tuhan yang mau turut campur tangan, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami yang hidup di negara ini boleh hidup damai, sejahtera, dan adil sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati pemerintah Republik Indonesia dan para pimpinan daerah, khususnya Pemkot Jakarta Utara. Kau berkati para pemimpin kami, sehingga boleh menjalankan tugas panggilan ini dengan takut akan Tuhan, demi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk persoalan pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang akan memberi hikmat dan kuasa, supaya apapun yang mereka upayakan, yang mereka senantiasa jalankan demi untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu mampukan kami rakyat Indonesia supaya mentaati apa yang senantiasa diharapkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami tidak hanya senantiasa mengikuti apa yang kami inginkan, tapi benar mentaati apa yang telah ditunjuk oleh Tuhan melalui aparat pemerintah kami. Karena aparat pemerintah kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. Juga tim medis yang Tuhan telah percayakan adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk terus menopang kami, supaya kami tetap sehat, kuat, dan boleh jalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan kesaksian gereja, khususnya GPB, lebih khusus lagi Jemaat GPB Tugu. Kau berkati pelayanan persekutuan kesaksiannya, supaya sungguh boleh dapat terlihat bahwa perjalanan kehidupan beriman Jemaat GPB Tugu boleh terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan, dan boleh juga menyatakan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau yang akan memberkati setiap hamba-Mu, mulai dari KMJ
bahkan anggota-anggota PHM, bahkan seluruh presbiter. Biarlah hikmat kuasa daripadamu tetap jadi bagian kami. Sekalipun dihambat, kami tetap mampu untuk merambat menjalankan misi yang Kau percayakan bagi kami. Kami percaya jika kami tetap andalkan kuasa Roh Kudus, kami tidak mendiamkan kuasa Roh Kudus yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala perkara, dan kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi kehidupan jemaat yang berkualitas, yang bukan hanya sekedar demi untuk kepentingan sendiri, tapi juga boleh dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan pun masyarakat. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang berduka, miskin, cacat, yang dalam pergumulan. Kau tahu akan setiap keberadaan mereka. Bagi Ibu Sri Mundari Kwiko, bagi Saudari Friday Megatado, Bapak Yakobus Parera, Ibu Genes Gurning, Penatua Nyonya S.U. Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Yusuf Ahmad, Saudara Adrianus Thomas, Diaken Agus Prasetyo, Diaken Mulyadi, Bapak Efraim Latuheru, Ibu Dorince Titalai, Bapak Agus Saitapi, Saudari Miske Patiwail, Saudari Maria Titi Sukatijo, dan Ibu Mawe. Kau kenal satu persatu penderitaan sakit penyakit yang mereka hadapi. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka dan tubuh mereka di dalam menghadapi penderitaan ini, supaya mereka tetap yakin dalam Tuhan. Mereka sungguh boleh mendapatkan pemulihan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan mereka tetap bertumbuh di dalam iman harap hanya kepadamu saja. Kau yang akan memberkati mereka menjamah segala sakit penyakit yang mereka hadapi, supaya mereka benar-benar memperoleh pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Mereka yang berduka biarlah akan dihiburkan oleh Tuhan. Mereka yang miskin, cacat, dalam pergumulan keluarga, di PHK, yang berupaya mencari kerja atau mencari jodoh, Engkau mengetahui akan setiap keinginan dan setiap pergumulan mereka. Biar Tuhan tolong topang mereka supaya mereka akan tetap mengimani Tuhan di dalam pergumulan dan tantangan hidup mereka. Kami sungguh percaya Tuhan yang akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalannya. Kami mengucap syukur dengan mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun usia atau ulang tahun pernikahan, atau yang berhasil dalam studi atau usaha kerja. Biarlah kebahagiaan yang mereka alami boleh mewarnai seluruh perjalanan kehidupan, karena mereka terus melihat dan merasakan bahwa segala kesuksesan, segala keberhasilan mereka itu benar-benar datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah mereka tetap bersukacita dalam Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang senantiasa bergumul dalam studi, bagi guru-guru yang mengajar PJJ, bahkan pun bagi setiap siswa dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan pun perguruan tinggi. Biarlah hikmat kuasa yang sungguh berasal daripada Tuhan boleh jadi bagian mereka, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Biarlah kasih sayang Tuhan akan terus menolong menopang mereka, supaya apa yang mereka cita-citakan, jika mereka senantiasa mau berjuang di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, mereka boleh mendapatkan segala kesuksesan yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelaksanaan PTS, penilaian tengah semester, bahkan penilaian akhir tahun untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Biarlah mulai besok mereka akan mengikuti ujian, mereka tetap andalkan Tuhan dan kuasa-Mu. Biarlah mereka akan berjuang di dalam Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan keberhasilan di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan akan sungguh boleh menolong menopang mereka yang senantiasa menjalani hidup dan penghidupan, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap jadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan baginya. Kami juga mau berdoa untuk Yapendik Cabang Tugu, pelayanan kategori LPA, PTGP, PKP, PKB, bahkan PKLU dan komisi-komisi yang ada. Biarlah segala
Persekutuan pelayanan kategorial ini akan diberkati oleh Tuhan, supaya pelaksanaan ibadah-ibadah bukan hanya sekedar dijalani sebagai satu rutinitas, tapi suatu hal yang sungguh-sungguh mereka boleh belajar dan mereka boleh meneladani hal-hal yang baik yang dinyatakan lewat firman Tuhan, untuk meneguhkan iman, untuk boleh memberi pengharapan yang baru dalam hidup dan penghidupannya, supaya semakin giat sungguh boleh menjalani kehidupan sebagai orang beriman yang berkualitas. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong menopang mereka. Kami akan doakan di jam 10 ini untuk keluarga Henry Prasetyawan Sujatmiko, keluarga Franklin Charles, keluarga Tua Sela Abram, keluarga Ignatius E. Yuliantoro, keluarga Nyonya Resmina Sianipar, keluarga Nyonya Engelina Sopahelowakan, keluarga Andino Septionda, keluarga Diaken Yando Wiko. Engkau mengenal akan keberadaan mereka, juga keluarga Supardi dan keluarga Nyonya Eliana Suyono Michels. Kau kenal akan keberadaan mereka masing-masing, berkati mereka dalam hidup berumah tangga. Apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka akan hadapi bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengaruniakan keselamatan dan bimbingan dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dalam segala usaha dan mata pencarian, biarlah Tuhan akan memberkati, supaya mereka senantiasa mendapatkan segala kecukupan yang sungguh berasal daripadamu. Berbagai persoalan rumah tangga, biarlah mereka akan tetap berdoa dan minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya, supaya mereka mampu menghadapi dan melewati berbagai macam hal, karena mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan membimbing hari-hari kehidupan kami semua sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang masih diperhadapkan dengan pandemi ini. Biarlah kami akan tetap berpegang pada Tuhan dan ajaran-Mu serta kehendak-Mu. Kami bukan hanya sekedar andalkan Kristus, tapi andalkan kuasa-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami tidak akan pernah diamkan kuasa itu, tapi kami akan tetap dengarkan suara-Mu, petunjuk-Mu lewat kuasa Roh Kudus, supaya kami semakin kuat dan teguh di dalam iman dan semakin rindu untuk terus bersaksi demi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ampun salah dosa kami, inilah doa kami yang sungguh-sungguh kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 76 ayat 12 yang menyatakan, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan pada Dia yang ditakuti. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan saudara.
biarlah namanya. Umat Tuhan, mari berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada minggu ini, 28 Februari 2021. Sakramen Baptisan Kudus, warta nomor 15 halaman 5. Akan dilaksanakan pada Minggu 7 Maret 2021 yang hanya dapat dihadiri oleh keluarga, saksi, koordinator sektor, dan tidak dibuka untuk umum. Untuk persiapan liturgis pada Kamis 4 Maret 2021 jam 17 WIB di gedung gereja. Mohon perhatian dan kehadiran orang tua atau wali, saksi, koordinator sektor, dan majelis jemaat bertugas, demikian untuk diketahui. Berita duka cita, warta nomor 19 halaman 7. Telah meninggal dunia yang pertama, Saudara Ferry Andrianus Tomatala, Sektor Kapernaum pada Minggu 21 Februari 2021 dalam usia 29 tahun dan telah dimakamkan pada hari yang sama, Minggu 21 Februari 2021 di TPU Budi Dharma. Yang kedua, Bapak Martin Luther JS Mamesa pada Kamis 25 Februari 2021 dalam usia 65 tahun dan telah dimakamkan Jumat 26 Februari 2021 di TPU Menteng Pulo. Almarhum adalah mantan Majelis Jemaat masa bakti 2002 sampai 2007 dan menjabat sebagai Ketua 4 PHMJ GPIB Jemaat Tugu masa bakti 2005 sampai 2007. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu menyampaikan turut berduka cita Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 3 dan 4, warta nomor 29 halaman 9, akan dilaksanakan pada Sabtu 10 April 2021 jam 9 WIB di Gedung Yeruel. Kepada pengurus ke-6 Pelkat dan Komisi agar menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan Triwulan 3 dan Triwulan 4 ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu selambatnya Sabtu 3 April 2021, demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan syukur pada Tuhan serta menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis STH, Pendeta domisili di GPIB Tugu yang melayani ibadah live streaming pada jam 10 WIB. Kepada Prokantor, Organis, Operator Sound System, tim Inforkom yang mendukung ibadah ini, dan kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberi persembahannya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan ke PHMJ atau ke kantor Majelis Jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus
dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.